Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tematik ya. Boleh dibuka bukunya halaman 167. Ibu akan bacakan, anak-anak menyimak ya. Boleh diikuti dengan membaca sendiri di rumah sebagai latihan anak-anak membaca agar membacanya semakin lancar. Jangan lupa berdoa sebelum mulai belajar. Semangat ya! Anak Islam rajin berdoa. Anak yang soleh harus berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu cara berbakti kepada orang tua adalah dengan mendoakan mereka. Seperti apa doanya? Kita lihat yuk. Nah, ini ada doa memohon ampunan untuk kedua orang tua. Kita baca sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Artinya, ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab atau hari kiamat. Doa ini ada di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 41. Dihafalkan ya, dan jangan lupa dipakai setiap anak-anak selesai sholat atau di waktu-waktu mustajab. Seperti saat turun hujan, saat dalam perjalanan, antara asar dan maghrib pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berbakti kepada orang tua kita melalui berbagai cara, termasuk dengan mendoakan dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Amin. Sekarang kita lanjutkan ya ke halaman 168. Ayo dibuka bukunya. Sayangilah saudaramu. Kita adalah muslim. Sesama muslim adalah bersaudara. Maksudnya saudara seiman dan seagama. Sesama muslim harus menyayangi dan mencintai. Jika teman kita senang dan gembira, maka kita ikut senang. Ketika teman kita sedih karena kehilangan sesuatu, maka kita ikut bersedih dan menghiburnya. Apabila saudara kita diberi sesuatu oleh Allah yang lebih bagus daripada kita tidak boleh iri dan dengki kepadanya. Apabila ada teman yang bajunya lebih bagus dari punya kita, maka kita tidak boleh iri. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Kalau ada teman yang rajin dan pintar, membacanya lancar, hafalannya banyak, maka kita boleh iri kepadanya. Caranya kita ikut rajin belajar, agar kita bisa seperti teman kita. Kita boleh meniru sifat-sifat yang baik dari teman. Nah, jadi sesama muslim itu bersaudara ya. Kita sesama teman-teman kita yang muslim itu adalah saudara. Dan saudara sesama muslim harus saling menyayangi dan mencintai. Ikut senang ketika teman senang dan ikut bersedih juga menghibur ketika teman kita sedih dan menghibur dan kehilangan sesuatu. Kalau saudara kita atau teman kita diberikan sesuatu yang lebih bagus oleh Allah daripada apa yang kita punya, kita tidak boleh iri, karena setiap manusia sudah punya rezekinya masing-masing. Tapi kalau ada teman yang rajin dan pintar, hafalannya banyak, bacanya lancar, kita boleh iri kepadanya. Tapi cara irinya adalah dengan ikut rajin belajar agar bisa seperti teman kita.
Kita boleh dan harus meniru sifat-sifat yang baik dari teman. Sifat-sifat yang buruk jangan ditiru ya. Nah, yang terakhir kita akan baca tentang perbedaan agama dan suku. Perbedaan agama dan suku. Agamaku Islam. Di Indonesia terdapat beraneka ragam agama. Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Islam adalah agama yang paling sempurna. Islam adalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Umat Islam mempunyai 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Orang Kristen dan orang Katolik merayakan hari Natal. Kita tidak boleh ikut merayakan hari Natal. Nah, di sini ada pesan dari Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85 dan surat Ali Imran ayat 19. Kita baca yuk. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, jadi alhamdulillah kita sudah beragama Islam ya. Kita sudah ada di agama yang diterima oleh Allah, yang paling sempurna dan paling benar. Kita tidak boleh mengikuti orang-orang selain Islam, apalagi merayakan hari raya mereka, seperti hari raya Natal dan hari raya agama yang lainnya. Kita harus meramaikan hari raya agama Islam. Yang ada hanya 2, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Kapan itu? Hari Raya Idul Fitri setelah puasa 1 bulan Ramadan ya. Dan Hari Raya Idul Adha tidak lama setelah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Adha biasanya kita menyembelih hewan kurban. Kita lanjutkan ya. Orang Islam beribadah di masjid. Orang Kristen dan Katolik beribadah di gereja. Orang Buddha beribadah di wihara. Orang Hindu beribadah di pura. Indonesia juga terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Melayu, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi suku yang lainnya. Setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Kita tidak boleh membeda-bedakan suku. Setiap orang mempunyai ciri fisik yang berbeda. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, dan ada yang keriting. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kita tidak boleh membeda-bedakan ciri fisik. Kita juga tidak boleh mengejek orang yang diberi ujian oleh Allah berupa kekurangan fisik. Nah, kemarin anak-anak sudah mendeskripsikan ciri fisik kerabat anak-anak ya. Beraneka ragam ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang hitam, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang bertubuh kurus, ada yang bertubuh gemuk. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh mengejek teman kita ataupun kerabat kita ya. Kalau kita mengejek mereka sama dengan kita mengejek ciptaan Allah. Dan itu nggak boleh ya sayang. Karena apapun yang diberikan Allah itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus disyukuri. Apalagi kalau teman-teman punya teman yang diberi ujian berupa kekurangan fisik, yang tangannya cuma 1, yang kakinya cuma 1. Kita tidak boleh mengejek mereka. Mereka sedang diberi ujian oleh Allah berupa kekurangan fisik tersebut. Kita harus tetap berbuat baik, sopan, ramah, dan saling menyayangi. Alhamdulillah, menyimak dan membacanya hari ini sudah selesai. Ibu punya tugas sedikit untuk anak-anak.
Tadi kita baca doa memohon ampun untuk kedua orang tua ya. Anak-anak tolong hafalkan doa tersebut beserta artinya ya. Lalu kirimkan ke ibu melalui rekaman suara. Minta tolong Umi atau Abinya ya. Semangat anak-anak, semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik.